Selamat pagi, siang, sore, Pak Cecep dan Mas Mbak Asisten. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mini project mata kuliah Survei Geodinamika dengan topik analisis regangan studi kasus Semenanjung, Alaska. Analisis ini kami lakukan untuk memahami bagaimana aktivitas tektonik mempengaruhi deformasi kerak bumi di wilayah yang memiliki potensi gempa cukup tinggi. Presentasi kami akan terdiri dari beberapa bagian utama. Pertama, kami akan membahas pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan langkah kerja, dan terakhir adalah hasil serta pembahasan dari analisis yang telah kami lakukan. Kami memilih Semenanjung Alaska sebagai objek studi yang telah kami lakukan karena merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas tektonik paling intens di dunia. Hal ini disebabkan oleh pertemuan lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Subduksi lempeng ini memicu deformasi kerak bumi, termasuk gempa-gempa besar seperti gempa Ciknik pada tahun 2021. Selain itu, wilayah ini memiliki jaringan GNSS yang padat sehingga sangat mendukung analisis regangan secara spasial dan temporal. Secara geografis, Semenanjung Alaska berada di bagian barat daya Alaska, menjorok ke Samudra Pasifik. Wilayah ini menjadi zona subduksi yang aktif dan menjadi fokus analisis karena banyak data GNSS yang tersedia di sini. Untuk mendukung analisis ini, kami menggunakan beberapa perangkat lunak seperti MATLAB, Ubuntu, dan GMT. Selain itu, kami juga membutuhkan data deformasi vertikal dari 10 stasiun GNSS, data historik gempa, serta 2 skrip utama yaitu 1 DDTS dan 2 DVISR untuk analisis regangan. Langkah kerja dalam proyek ini terdiri dari 5 bagian. Pertama, penentuan wilayah dan titik pantau GNSS. Kedua, pengumpulan data dan persiapan data. Ketiga, pengolahan data time series dengan skrip 1 DDTS. Keempat, instalasi dan persiapan lingkungan pengolahan. Dan terakhir, visualisasi serta analisis train rate dengan skrip 2 DVISR. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengolahan data time series. Baik, untuk pengolahan data time series pertama ini dilakukan pengolahan menggunakan MATLAB agar kita memperoleh data-data nilai dari kecepatan pergeseran dari masing-masing stasiun yang tadi telah kita jelaskan. Nah, pertama untuk inputnya menggunakan eh, time series toposentrik di mana itu merupakan hasil perekaman stasiun CORS. Kemudian untuk input yang di bawah ini untuk memanggil data gempa yang dideteksi oleh stasiun. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan pengambilan nilai data untuk disimpan dalam tabel MATLAB. Baik, nah jadi di sini untuk data gempanya sendiri itu nanti urutannya yang pertama itu adalah tanggal, yang kedua itu adalah koordinat lintang, kemudian koordinat bujur, kemudian kedalaman dari gempa tersebut dan yang kolom kelima itu adalah magnitud gempa. Nah, kemudian untuk data dari time series toposentriknya itu urutannya itu eh, pertama ada tanggal, kemudian kolom kedua berisi nilai dari data ukuran atau perekaman time series toposentrik di sumbu north south, kemudian untuk kolom ketiga itu berisi errornya, kemudian kolom keempat berisi dari east dan westnya, kemudian untuk kolom kelima itu eh, kolom kelima sendiri itu nilai errornya, kemudian untuk kolom ke 6 itu berisi up and down, kemudian untuk kolom ketujuh berisi error dari up and down itu. Nah ini eh, ta- ini untuk memasukkan biar bisa direkam dalam tabel MATLAB. Nah nanti ini adalah inputnya seperti ini.
Ada tanggal, NS, EW, dan ada UD, kemudian tanggal, latitude, longitude, depth, dan magnitude. Nah, nanti akan terbentuk workspace seperti ini. Nah, workspace ini bisa terbentuk karena tadi kita sudah mendefinisikan variabel. Nah, kalau di MATLAB tersendiri, kalau misalkan sudah mendefinisikan variabel, nanti datanya akan disimpan dalam bentuk matriks. Nah, selanjutnya dilakukan proses. Nah, di sini melakukan perhitungan velocity dari data yang digunakan. Data gempa menjadi bahan yang ikut mempengaruhi hasil fittingnya. Jadi, di sini data gempa sangat diperlukan, terutama pada eh, data ukuran yang grafiknya itu terlihat perbedaan perbedaan perubahan posisinya itu terlalu jauh yang diakibatkan oleh gempa. Nah, dengan adanya gempa ini nanti eh, hasil grafik fittingnya itu nanti akan lebih baik dan lebih bagus. Jadi nanti tidak akan ada discontinue data. Nah, kemudian di sini juga diberikan aturan bahwa untuk hasil dari iterasinya itu harus memenuhi standar statistik chi-square dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, nanti kalau misalkan sampai akhir tidak memenuhi 95% ini, nanti hasilnya itu nanti parameternya tidak keluar dengan baik dan nanti nilai errornya bahkan bisa menjadi lebih besar daripada nilai pergeserannya. Nah, itu nanti hasilnya kurang bagus. Jadi perbaikannya biasanya itu nanti di pengecekan data gempanya, apakah data gempa yang diinputkan itu sudah menggambarkan dengan baik dan apakah memang berpengaruh juga pada kondisi posisi stasiun kos tersebut. Nah, kemudian di sini dilakukan output dan visualisasi. Nah, jadi untuk kotak yang pertama ini nanti memvisualisasikan pergeseran arah timur barat. Data displacement diplot terhadap waktu yang ditampilkan dalam warna merah dan beberapa garis bantu ditambahkan untuk menunjukkan epoch. Nah, di sini juga dilakukan juga nilai minimum maksimum sumber X dan Y agar tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil dan mudah untuk dibaca. Nah, untuk subplot yang selanjutnya ini untuk pergeseran arah utara selatan, kemudian untuk pengaturan sumbu-sumbunya juga disamakan dengan cara yang di tadi timur barat dan yang terakhir ini untuk visualisasi up and down. Jadi untuk nanti visual hasilnya itu pertama akan menghasilkan ini untuk persebaran stasiunnya tadi yang sudah kita pilih itu di sini ada AC41, AB07, AC28, AC21, AB13, AC40, AC52, AC24, AC38, AC67, AC45 dan AC13. Untuk semua stasiun Kors ini sebenarnya berada di darat, tapi ini beberapa memang ada yang di pulau kecil seperti AC13 dan AC28. Untuk persebaran pemilihan stasiun ini sudah disesuaikan dengan nanti hasilnya yang paling bagus, datanya juga paling lengkap dan memang tidak terjadi eh, noise yang terlalu banyak. Nah, ini sudah kita sesuaikan dan begini untuk hasilnya. Nah, berikut adalah plot pergeseran eh, semua stasiun yang kita pilih eh, untuk memperoleh nilai pergeseran dari masing-masing stasiun. Untuk di AC67 dan AC52 tidak terlalu terlihat keberadaan discontinue akibat adanya gempa. Nah, untuk AC41 ini udah memang memang ada yang gempa yang menyebabkan adanya discontinue data pada tahun 2020. Dan ini juga AC45 juga ada gempa yang mengakibatkan discontinue pada grafik up and down. Kemudian untuk AC40 dan AC38, untuk AC38 di bagian bawah sini up and down itu juga ada yang terpengaruh oleh gempa. Kemudian untuk AC40 ini sangat terpengaruh untuk yang gempa tahun 2021 karena memang dekat dan kedalamannya tidak terlalu dalam. Oleh karena itu
lumayan berpengaruh untuk perubahan posisi dari stasiun course-nya ini. Kemudian berikut AC28 juga pergeserannya cukup besar apabila dilihat bahkan hingga ke eh, skala desimeter. Untuk AB13 dan AC21 juga lebih besar juga. Kebanyakan di sini memang gempa yang sangat berpengaruh itu gempa yang di tahun 2021 karena memang gempanya ini berada di dekat dari stasiun-stasiun ini. Nah, berikut hasil kecepatan pergeseran stasiun. Nah, apabila dilihat dari hasil ini hasilnya diperoleh dari outputnya itu tadi sudah diekstrak melalui nanti hasil ekstraknya itu eh, .vel mode di mana nanti kalau dibuka itu nanti hasilnya itu adalah nilai pergeseran pertama dari east west, kemudian nilai errornya, kemudian north south, kemudian nilai errornya, kemudian up down dan nilai error dari up down itu. Nah, kalau misalkan dilihat dari east west itu untuk pergeseran terbesar itu berada di AC45 di angka minus 22 milimeter per tahun. Artinya 2 sentimeter per tahun ke arah barat. Untuk pergeseran paling kecil berada di AC21 dengan pergeserannya masih di bawah milimeter ke arah barat. Nah, apabila dilihat di sini sebenarnya cukup ada hasil yang cukup berbeda yaitu pada AB07 di mana rata-rata di sini pergeserannya itu ke arah barat, pada AB07 itu pergeserannya itu ke arah timur. Nah, kemudian selanjutnya buat North South, di sini sendiri itu ada nilai yang paling besar itu adalah min 118 di skala desi, kemudian terkecilnya itu adalah dari AC13. Kalau untuk North South rata-rata juga ke arah selatan, tapi di sini berbeda pada AC13 dan AC45 yang bergerak ke arah utara. Kemudian untuk up and down, untuk keseluruhan berbeda-beda. Untuk beberapa ada yang mengalami kenaikan up and down, ada kenaikan. Kemudian beberapa stasiun, ada 4 stasiun itu mengalami penurunan. Untuk perubahan yang paling besar itu ada di AC21 dengan penurunan itu sekitar 14 milimeter. Nah, untuk kita memperoleh dari kecepatan pergerakan stasiun ini, hal yang harus diperhatikan itu adalah eh, data gempa histori gempanya itu memang harus semuanya itu tercantum agar nanti hasilnya itu tidak mengalami discontinue dan hasil grafik merahnya yang merupakan hasil fitting itu nanti bentuknya menjadi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, untuk kecenderungan pergeseran itu karena sebenarnya titik-titik ini berada di lempeng Amerika Utara. Nah, ini memang lempeng Amerika Utara itu cenderung bergerak ke arah barat menuju ke lempeng Eurasia. Kemudian untuk North South-nya itu cenderung ke arah selatan yang menuju ke lempeng Pasifik seperti itu. Oke, selanjutnya adalah visual strain rate. Pertama, kita akan memperlihatkan data, yaitu pertama data rekap velocity setiap stasiun, data koordinat vertikal garis subduksi lempeng dari USGS, data sesar dari USGS, data vokal mechanism solution gempa dari International Seismographical Center, data seismik tahun 2019 sampai 2024 dari USGS. Untuk penjelasan skrip yaitu strain analysis point dot sh. Yang pertama adalah yaitu mengubah data sesuai dengan nama file dan area yang digunakan. Terus untuk namanya ini strain Alaska
dot out yaitu mengubah hasil output strain sesuai yang diinginkan, yaitu sesuai dengan nama output yaitu strain Alaska. Terus untuk plot dilat.sh yaitu yang pertama itu menyeting range dan tipe scale bar. Kedua, mengubah nama data fault, subduksi, titik gempa, dan meka sesuai data yang diperoleh. Itu kedua, mendefinisikan besar skala dan luas grid. Keempat, mendefinisikan letak scale map. Kelima, mendefinisikan letak scale bar. Keenam, menyamakan range dilatation dengan luasan area. Ketujuh, yaitu mengatur visual garis merah. Kedelapan, mengatur visual garis biru. Kesembilan, yaitu untuk hashtag ya ini hashtag tersebut membuat script berubah menjadi komen. Namun jika dihapus hashtag tersebut, nanti script dapat bisa di run dan hasilnya akan menimbulkan arah dilatation-nya. Atau bisa juga arah, oh ya ini untuk arah dilatation. Selanjutnya untuk plot maxshare.sh-nya. Ya hampir sama yang seperti tadi, yaitu pertama nyeting range dan tipe scale bar, mengubah nama data fault, subduksi, titik gempa, dan meka sesuai data yang diperoleh, mendefinisikan besar skala dan luasan grid, mendefinisikan letak scale map, terus mendefinisikan letak scale bar, menyamakan range dilatation dengan luasan areanya, terus mengatur visual garis merah, dan mengatur visual garis birunya. Dan ini tentu juga yang hashtag ini untuk komen ya. Tapi bisa juga nanti dihapus, script tersebut akan bisa mengeran hasil komenan tersebut dan nanti akan menghasilkan arah maksirnya. Nah, untuk beberapa parameter tersebut ini harus disesuaikan dengan acuan awalnya ya, sesuai dengan data kita agar DRAM tidak error. Terlanjutkan yaitu VASR Alaska.drv. Yang pertama yaitu menyamakan nama file VELHF dan nama outputnya dengan strain analisisnya. Jadi dengan sebagai contoh, saya menggunakan Alaska unveil dan strain Alaska out ya. Disamakan dengan s- pada data di strain analysis ini ya. Terus selanjutnya menyamakan luasan area dengan studi yang digunakan. Nah, dengan studi ini kita menggunakan -1630, -145, terus menggunakan 52 dan 59. Itu menunjukkan long min, longitude minimal, longitude maksimal, latitude minimal, dan latitude maksimal. Dengan di longitude-nya kita memasukkan 0,1 dan di latitude-nya 0,1 juga. Selanjutnya untuk penjelasan script yang dua dimensi VASR Ubuntu. Pertama, mengaktifkan environment VASR-nya. Kedua, mencari folder yang ingin digunakan, yaitu saya menggunakan folder Alaska 4 sebagai contohnya. Terus masukkan folder yang dipilih seperti berikut. Nah, terus mencari file yang akan diinputkan dengan yaitu ls aja ya, ketik ls. Nah, selanjutnya melakukan input VASR plot dilat VASR, input VASR, terus plot dilat.sh. Selanjutnya plot mxshr.sh dan terakhir strain analysis.sh. Setelah diplot keempat tersebut, kita akan run dengan dot dot garing straight analysis.sh untuk mendapatkan visual dua dimensi dilation dan maksirnya.
Baik, selanjutnya ada visualisasi dilatation rate. Petanya dapat terlihat seperti gambar di samping. Peta di samping ini merupakan hasil visualisasi jumlah total deformasi yang terjadi, menampilkan visualisasi total dilatasi area, titik pusat, serta tahun terjadinya gempa. Mengacu pada skala warna pada peta, area berwarna merah menunjukkan nilai total deformasi yang sangat rendah. Warna putih menunjukkan area dengan nilai deformasi mendekati nol atau tidak terjadi deformasi. Kemudian, area dengan warna biru menunjukkan area dengan nilai deformasi yang lebih tinggi. Nilai laju dilatasi ditampilkan dengan satuan nanostrain per year. Dilatation rate pada daerah barat semenanjung Alaska bernilai positif, sedangkan dilatation pada daerah timur semenanjung Alaska dan Pulau Kodiak bernilai negatif. Kemudian ada visualisasi maksimum shear strain. Hasil visualisasi petanya dapat terlihat pada layar. Peta di samping merupakan hasil visualisasi maksimum shear strain rate berfokus pada distribusi geser maksimum kerak bumi, menampilkan area regangan maksimum, titik pusat, dan tahun terjadinya gempa, serta vektor deformasi yang terjadi. Mengacu pada skala warna yang ditampilkan, area berwarna biru pada peta menunjukkan nilai regangan geser maksimum yang rendah. Area berwarna merah menunjukkan nilai regangan geser maksimum yang lebih tinggi. Nilai tersebut ditampilkan dengan satuan nanostrain per year. Kemudian, vektor berwarna biru menunjukkan area mengalami kompresi, sedangkan vektor berwarna merah menunjukkan area yang mengalami regangan. Selanjutnya ada visualisasi principal strain rate. Hasil petanya dapat terlihat seperti pada layar. Peta di samping merupakan hasil visualisasi laju dilatasi atau dilatation rate dan arahnya, menampilkan visualisasi laju dilatasi area, titik pusat, serta tahun terjadinya gempa, dan vektor deformasi yang terjadi. Mengacu pada skala warna pada peta, area berwarna merah menunjukkan nilai laju dilatasi yang sangat rendah, mencapai minus. Warna putih menunjukkan nilai laju dilatasi mendekati nol, dan warna biru menunjukkan nilai laju dilatasi yang lebih tinggi. Nilai dilatasi ini ditampilkan dengan satuan nanostrain per year. Selanjutnya, terdapat vektor berwarna merah dan biru yang menunjukkan arah deformasi yang terjadi. Vektor berwarna biru menunjukkan area mengalami kompresi. Kemudian, vektor berwarna merah menunjukkan area mengalami regangan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah wilayah semenanjung Alaska merupakan lokasi ideal untuk studi geodinamika karena aktivitas tektonik yang tinggi akibat interaksi subduksi antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Keberadaan jaringan stasiun GNSS yang padat juga mendukung analisis spasial dan temporal regangan secara akurat. Kecepatan pergeseran stasiun bervariasi tergantung arah dan lokasi, menunjukkan pola pergerakan lempeng secara signifikan. Umumnya, pergerakan pada sumbu timur-barat mengarah ke barat dan pada sumbu utara-selatan mengarah ke selatan, mencerminkan pergerakan relatif antar lempeng. Proses analisis regangan dilakukan melalui pengolahan data deformasi vertikal dari 10 stasiun GNSS, perhitungan kecepatan pergeseran stasiun berdasarkan data time series menggunakan script MATLAB, kemudian visualisasi strain rate, dilatation, principal, dan maximum shear strain rate. Menggunakan strip di Ubuntu dengan bantuan GMT atau Generic Mapping Tools. Visualisasi strain rate menghasilkan peta 1 dilatation rate menunjukkan area yang mengalami ekspansi dan kompresi total. Kedua, principal strain rate menampilkan arah dan besar deformasi utama dengan indikator vektor kompresi dan regangan. Yang ketiga, maximum shear strain rate menggambarkan distribusi maksimal regangan geser yang terjadi pada kerak bumi. Perubahan nilai dilatation rate pada bidang semenanjung Alaska memiliki nilai yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan adanya sesar. Terdapat pula daerah dengan maksimum shear strain rate yang sangat tinggi. Hal itu juga sebanding dengan banyaknya jumlah gempa di sekitar wilayah tersebut. Sekian